Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Fauzi Nurinaja dengan NIM 2411028. Saya Sasabila Ramadhani dengan NIM 2411029. Baik, kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan MySQL. Selanjutnya kami akan membuat sebuah database pesantren dengan menggunakan XAMPP Control Panel ataupun PHP MySQL. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk sebelum itu, kalian yang belum menginstal XAMPP Control Panel, kalian bisa menginstalnya terlebih dahulu. Kalian bisa mendownload di website resminya XAMPP. Setelah kalian menginstal XAMPP Control Panel, kalian bisa membuka XAMPP Control Panelnya. Nah, setelah terbuka XAMPP Control Panel, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kalian menghidupkan terlebih dahulu modul yang Apache ini. Kita hidupkan, kita start. Lanjut, untuk yang MySQL-nya ini kita juga hidupkan, start. Oke, setelah keduanya ini hidup, kita klik admin di sini, yang MySQL admin kita klik. Baik, setelah terbuka PHP MyAdmin atau MySQL-nya, selanjutnya cara membuat database-nya, kita klik baru di sini. Kita klik untuk membuat database-nya. Nah, kita beri nama database-nya terlebih dahulu. Misal di sini saya kasih nama pesantren. Nah, seperti ini. Kita buat di sini. Nah, setelah kita buat, kita masuk ke menu SQL di atas ini. Lalu kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintahnya, yaitu create database. Create database pesantren. Nah, terus titik koma, enter, use pesantren. Ini. Lalu kita membuat setelah database-nya ini terbuat, lalu kita membuat tabelnya terlebih dahulu, tabel santri. Nah, tabel santri kita buat tabel santri terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah create table santri. Nah, kita kurung buka di sini, enter. Sini kita ketikkan kolom pertama dari tabel santri, yaitu ID santri, ID_santri. Nah, perlu diingat untuk di perintah SQL ini itu tidak boleh menggunakan yang namanya spasi. Nah, untuk mengganti spasi kita menggunakan yang namanya underscore. ID santri, lalu kita ketikkan perintah integer atau tipe datanya, karena ID santri itu merupakan angka, jadi kita masukkan tipe data integer. Lalu kita auto increment. Nah, auto increment ini fungsinya untuk auto atau otomatis menambahkan. Jadi ketika nanti untuk mencegah redundansi data atau misal ada ID santri, misal ID santrinya tersebut 1. Nah, nanti ketika sudah di auto increment kan, ID santri yang selanjutnya itu akan menjadi 2 atau otomatis ditambah 1, seperti itu. Lanjut, kita ID santri di sini akan kita jadikan menjadi primary key. Nah, seperti ini. Kita klik koma, kita enter. Lanjutnya kita membuat kolom nama lengkap, nama_lengkap. Nah, karena nama lengkap di sini itu merupakan sebuah nama, merupakan sebuah teks. Jadi tipe datanya kita menggunakan yang namanya varchar. Nah, varchar dalam kurung 100. Nah, 100 di sini adalah jumlah maksimal huruf yang akan kita tulis untuk nama lengkap. Jadi namanya itu per huruf itu maksimal maksimal hurufnya terdapat 100 buah huruf. Selanjutnya not null. Nah, not null.
Nah, di sini not null fungsinya adalah untuk apa? Harus diisi, berarti ini tidak boleh kosong. Berarti nama lengkap itu harus diisi atau tidak boleh kosong. Kita klik enter. Kita buat tabel lagi yang kolom lagi yang namanya NISN. Nah, karena NISN di sini NISN itu merupakan sebuah karakter. Jadi kita klik varchar lagi. Varchar. Nah, seperti ini. Dengan maksimal huruf atau angka 20 karakter. Unique. Nah, kita buat kolom lagi yang namanya tempat tanggal lahir. Tempat lahir. Tempat underscore lahir. Nah, kita klikkan tipe datanya varchar karena merupakan sebuah teks tempat lahir. Maksimalnya kita klik 50. Oke, enter. Kita buat kolom lagi yang namanya tanggal underscore lahir. Tanggal underscore lahir. Nah, karena tanggal itu merupakan sebuah informasi waktu hari, informasi waktu bulan, maka kita tipe datanya menggunakan date seperti ini. Kita koma, enter. Terus membuat kolom jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan cuma ada dua, laki-laki dan juga perempuan. Nah, tipe datanya kita pakai yang namanya enum. Nah, enum di sini adalah tipe data untuk menentukan sebuah untuk memilih antar dua atau lebih pilihan seperti laki-laki ataupun perempuan. Jadi bisa memilih. Kita klik kurung L koma P. Nah, seperti ini. Laki-laki atau perempuan. Selanjutnya bawahnya kita membuat kolom alamat. Tipe datanya teks. Karena alamat ini cuma mungkin isinya teks semua, jadi kita bisa isikan dengan teks. Lalu kita masukkan tanggal masuk atau kolom tanggal masuk. Nah, seperti ini. Tanggal masuk. Tanggal, karena ini merupakan tanggal, jadi tipe datanya kita klik date. Kita isikan date. Lalu lalu kita membuat kolom nomor HP. Nomor HP kita singkat saja agar lebih mudah. Nomor HP di sini kita mungkin masukkan varchar saja. Varchar 20. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Kita tutup dengan menggunakan kurung tutup dan juga titik koma di akhirnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tabel santri di sini telah kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel ustadz di bawahnya. Untuk tabel ustadz itu mungkin kira-kira hampir sama membuatnya seperti tabel santri yang di atas. Kita create dulu tabel ustadznya. Create tabel ustadz. Nah, kita kurung buka, enter. Terus kita buat kolom ID ustadz. ID underscore ustadz. Nah, caranya itu mungkin hampir sama ya. Kita membuat tabel ustadz dan juga tabel santri itu caranya hampir sama. Jadi kita agak percepat sedikit saja.
Nah, setelah database telah kita buat, tabel-tabelnya juga setelah kita buat, selanjutnya kita klik kirim di sini. Kita kirim, semoga berhasil. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini berarti database kita di MySQL telah terbuat. Nah, selanjutnya kita coba lihat database kita di sini. Itu database telah terbuat. Di sini kita coba klik di sini pesantren. Nah, di sini ini menunjukkan database kita yang telah terbuat. Ini adalah kolom-kolom dan juga ini adalah tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan foreign key. Klik tabel absen, struktur. Nah, di sini ada kunci warna kuning yaitu menandakan ID absen yaitu primary key-nya. Kita akan membuat ID santri di bawah ini menjadi foreign key dengan cara klik lainnya di pojok ini, index, oke. Maka akan muncul kunci abu-abu, tandanya berhasil menjadi foreign key. Seperti itu. Lanjut di tabel selanjutnya, yaitu di jadwal struktur. Di tabel jadwal ada ID pelajaran yang menjadi foreign key. Kita ubah index, oke. Dan ID Ustadz. Index. Oke. Lanjut hingga tabel terakhir. Setelah menentukan foreign key, kita kembali ke database pesantren. Lalu klik lainnya, lalu designer. Nah, di sini ada tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Setelah tabelnya tertata seperti ini, lalu kita simpan halaman. Ini telah disimpan. Oke. Setelah simpan halaman, kita realisasikan menggunakan create relationship. Nah, caranya pertama klik primary key-nya dulu. Lalu kita klik primary key, lalu kita pilih foreign key. Seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, pilih cache code semua. Oke. Nah, maka akan muncul garis relasinya seperti ini. Nah, lanjutkan hingga relasinya selesai. Nah, ini sudah selesai database pesantren. Alhamdulillah, database telah kita buat. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Cukup sekian untuk tutorial ini. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.